Guys, jadi ini motornya Yamaha Vision R tahun 2017 dengan beberapa sentuhan modifikasi yang bisa kalian lihat di gambar ya. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih harus motor ini? Berhubung kalian bisa lihat, cek di internet, motor ini sebenarnya banyak sekali yang ya bisa dikata nggak suka sama bentuknya. Ada yang bilang aneh, ada yang bilang bentuknya kurang estetik atau apa. Nah, semua itu kembali ke selera masing-masing dari kalian. Nah, bagi saya motor ini cukup futuristik ya kalau dilihat ya, penuh dengan desain-desain yang tajam gitu. Nah, kalian bisa lihat di situnya, serutnya sekarang jadi satu dengan bodi. Nah, itu membentuk seperti panah. Nah, itu kata Yamaha kalau dilihat itu artinya motor ini cepat, seperti itu ya. Ya, itu kembali ke selera masing-masing. Oke, setelah ini akan kita bahas apa saja sih yang ada di motor ini. Mungkin kalian sudah lihat beberapa, apa aja yang dimodifikasi, apa aja yang diganti. Memang masih terlihat banyak part standarnya, tapi kalian bisa lihat ada beberapa modifikasi yang tak nampak di motor ini setelah 4 tahun. Oke, langsung nggak pakai lama-lama lagi, langsung kita bedah satu-satu. Oke, jadi kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama, kita lihat dulu dari tampak depannya. Motor ini sudah menganut sistem lampu LED. Nah, jadi ini pertama kalinya Yamaha Vision itu menganut lampu LED. Ya, yang LED adalah lampu jauh, lampu dekatnya ya, tapi untuk lampu sennya belum. Nah, ini sangat disayangkan sekali, tapi nggak masalah. Lampu sen itu banyak aftermarketnya, dan kalau seandainya mau diganti itu boleh aja. Oke, kemudian untuk desain plat nomor itu aslinya sudah di sini ya, sama seperti yang Vision yang terdulu ada di jidat sini ya. Jadi kurang enak dilihat ya menurut saya. Nah, waktu itu sempat diubah di bawah lampu sini, tetapi dipindah lagi karena ini lihat terkena baut plat nomornya ya ini. Nah, sekarang diubah bentuk stiker seperti ini. Oke, kemudian kita lihat untuk desain sampingnya ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Vision kali ini, oh ya sebelumnya ya, jadi Vision yang model seperti ini 2017 ini itu keluar dalam bentuk dua unit ya. Yang satu Vision R seperti ini, yang satu adalah Vision aja. Nah, perbedaannya di mana? Ada di sektor mesin yang utama dan sektor kaki-kakinya. Oke, nanti akan saya jelaskan detailnya. Kalau Vision R ini apa, Vision aja seperti apa. Nah, kita kembali ke desain dulu. Desain serutnya sekarang seperti ini, panjang ya, dari tangki sampai ke depan situ. Nah, ini kalau menurut saya desain ini tidak ada masalah ya, karena itu semua kembali ke selera masing-masing. Nah, kenapa saya suka seperti ini? Karena serut ini seolah-olah memang tidak terlihat hanya sebagai pegangan radiator seperti ini ya. Nah, saya tidak bilang Vision yang terdahulu itu jelek karena serutnya terlihat seperti hanya pegangan radiator. Tidak, saya tidak berkata seperti itu ya, karena saya bilang Vision itu bagi saya tidak ada yang jelek dari pertama kali keluar sampai saat ini. Nah, yang ini saya suka karena serutnya seolah-olah dibuat menyatu dengan bodi dan tidak semata-mata menyangga sistem pendingin mesin atau radiator ini. Jadi seperti itu menurut saya ya. Kemudian untuk undercoilnya seperti ini. Nah, undercoilnya ini sebenarnya bukan engine guard ya. Ada yang bilang ini engine guardnya, bisa juga dibilang engine guard karena apabila ada batu di sini ya, itu tidak langsung, kalau habis menginjak batunya terlempar tidak langsung mengenai mesin ya. Jadi bisa juga dibilang engine guard. Nah, tetapi ternyata bawahnya sini adalah lubang.
Kenapa dibuat lubang? Jadi seandainya mau membuka oli, ini pendapat saya ya, membuka oli itu tidak perlu membuka ini dulu, jadi langsung bisa lewat bawahnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk sasis tetap ya, ini adalah unggulannya dari Yamaha Vision menggunakan delta box. Tapi untuk kali ini delta boxnya berwarna hitam, hitamnya hitam doff ya, kalian bisa lihat. Nah, hitamnya hitam doff. Nah, kalau Yamaha Vision yang pertama kali keluar kan warnanya silver, kemudian keluar lagi untuk versi faceliftnya dicat warna abu-abu kalau nggak salah ya, nanti kalian bisa cek di internet. Nah, kemudian untuk bodinya, kembali ke sektor bodi, ditarik ke belakang mencapai lampu belakang. Oke, nah itu untuk bodinya. Kemudian kita ke sektor kaki-kaki bagian depan dulu ya. Nah, untuk bagian depan, ban ini bannya sudah saya ganti, tetapi ukurannya masih sesuai standarnya. Nah, standarnya adalah 90 80 17. Nah, jadi Yamaha Vision ini wujud dari bentuk peleknya sama persis seperti Yamaha R15 VVA V3, sama persis wujudnya. Kalian bisa lihat bentuknya. Yang membedakan hanyalah dari ukurannya. Kalau Yamaha R15 ukurannya lebih besar, jadi ban yang digunakan pun tidak 90/80 tetapi 100/80 kalau nggak salah. Yang pasti bukan 90, pasti itu 100. Nah, kemudian yang sama dengan R15 selain velg adalah sektor kaki belakangnya. Sudah menggunakan aluminium rear arm. Oke, seperti ini. Ya. Oke, lanjut lagi sekarang ke bagian sektor permesinan ya. Nah, engine-nya seperti ini. Nah, engine yang digunakan ini pun juga sama persis dengan yang digunakan R15 V3 karena sudah menggunakan teknologi VVA. Jadi ini stiker ini VVA bukan tambahan ya, tapi memang sudah aslinya ya. Variable valve actuation. Nah, variable valve actuation itu apa? Sistem kerjanya seperti yang di mobil adalah VVTi yang kalian lihat bisa di Toyota Avanza dan beberapa macam mobil Toyota. Nah, VVTi itu adalah supaya pada saat putaran rendah dan putaran atas powernya tetap sama maksimalnya, tetapi tidak mengorbankan bahan bakar jadi lebih boros pasti, tetapi tidak ngefek banyak seperti itu. Nah, kita kembali ke sektor mesin. Mesin ini sama dengan yang digunakan R15 yaitu 155 cc VVA. Oke, sama persis. Nah, ini adalah selang radiator, jadi selang pendingin, jalur untuk mendinginkan mesinnya. Itu kita lihat dari sisi yang sebelah sana. Yang sebelah sini kalian bisa lihat, nah wujudnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat lebih detail ya, nah jadi VVA itu ada di dalam sini. Nah, seperti itu ya. Untuk penjelasan lebih detailnya kalian mungkin bisa browsing di internet. Kalau saya jelaskan takutnya nanti ada salah penjelasan, kan saya nggak enak gitu ya. Jadi kalian bisa browsing di Google aja. Kemudian untuk knalpotnya, desainnya sama persis dengan R15 VVA ya. Yang membedakan adalah di bagian sini. Untuk R15 untuk mountingnya tidak di sini, tetapi ada di bagian sini. Dia menyatu dengan footstep depan seperti itu. Tapi desain overall, desain ini dan ininya sama persis. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa knalpot Vision R ini dipasang di R15? Jawabannya adalah kalau dari sini sampai ke sininya bisa aja, tapi mountingnya sini berbeda, jadi akan sulit di bagian mountingnya sini. Begitu. Ya, ini sekedar informasi aja ya. Itu. Kemudian kita ke bagian lampu belakang. Nah, wujud lampu belakangnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Nah, lampu belakangnya sendiri juga sudah LED. Nih, seperti ini. Kembali lampu ratingnya atau lampu seinnya masih bohlam. Tuh. Oh ya,
Dan ini juga sudah dilakukan modifikasi fender belakangnya menjadi short fender. Jadi seperti ini. Dari samping ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, aslinya adalah warna hitam. Saya akan coba masukkan gambar di sini, kira-kira kan seperti ini. Jadi gambarnya ada di atas sini. Itu Yamaha Vision R sebelum diganti fendernya itu seperti apa? Yaitu seperti bentuknya seperti itu. Atau kalian bisa cek di Google standarnya seperti apa. Kemudian kita masuk di bagian dimana ada part modifikasi di motor ini. Nah, kita akan mulai dari yang paling murah dulu ya. Oke, dari paling murah. Oke, yang paling murah ada di sini. Nah, kenapa ini paling murah? Walaupun ini logonya Brembo ya. Nih. Kenapa ini paling murah? Karena ini masih dapatnya bukan yang ori. Ini yang KW-nya, belum dapat yang part orinya. Jadi ini harga paling murah. Kemudian yang kedua ada di sini, selang minyak remnya. Jadi selang minyak remnya saya sudah menggunakan merek TDR yang tentu saja kemampuannya lebih dari standarnya, seperti itu. Begitu juga dengan rem depannya. Rem depannya saya juga sudah menggunakan TDR. Oke, kemudian untuk part yang lebih mahal lagi yaitu ada di cakramnya ini. Cakram sudah saya upgrade ke berapa milimeter ini ya? 3,5 milimeter. Maaf, salah. Saya lupa berapa milimeter, yang pasti ini sudah lebih besar dari standarnya. Jadi model WVD seperti ini ya, jadi sudah lebih sporty. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini kalipernya. Kaliper sudah saya upgrade menggunakan merek Nissin Samurai Brake. Nah, jadi untuk standarnya pun sudah merek Nissin sebetulnya ya, tapi Nissin dengan bawaan spek pabrik. Kalau ini Nissin Samurai Brake, jadi kapasitas dan kemampuannya pun lebih besar dari Nissin yang bawaan pabrik gitu. Nah, tentu saja karena cakramnya lebih besar, jadi ditambahkan mounting di daerah sini supaya cakramnya bisa lebih ke sini dan bisa dipasang seperti itu. Oh ya, saya lupa, ada part yang sebelum area bawah ini yang lebih mahal dari tabung minyak rem di belakang, yaitu yang di sini. Nah, wujudnya sama, tabung minyak rem Brembo, tapi yang ini ada yang ini yang original punya, yang asli. Jadi harganya pun juga lebih mahal dari yang di belakang sana. Tampaknya pun sedikit berbeda. Nah, mungkin dari video tidak terlihat ya, terlihat sama aja, tapi kalau dilihat secara sesungguhnya akan nampak beda. Apa sih bedanya gitu, akan terlihat langsung seperti itu ya. Kemudian untuk part yang lebih mahal selanjutnya ada di sini. Jadi ini sudah koplingnya sudah digunakan Ako 1 ya, master koplingnya. Nah, untuk harga Ako 1 sendiri kalian bisa cek sendiri di Google ada berapa per piecesnya harganya. Jadi kenapa saya pilih warna silver, karena akan mendekati dengan warna putih. Jadi di Ako 1 sendiri itu ada beberapa macam warna. Kalau tidak salah seingat saya ada warna biru, merah, gold, hijau kalau nggak salah, dan tentu saja warna hitam. Nah, Ako 1 ini sangat enak ya dipakai ya, jadi koplingnya berasa lebih ringan. Jadi walaupun standarnya sudah ada sistem assist and slipper clutch, sudah ringan, digunakan Ako 1 ini bisa berasa lebih ringan lagi. Saya juga kurang ngerti ada apa dengan master kopling Ako 1 ini sehingga bisa menjadi lebih ringan seperti itu. Kemudian untuk part yang terakhir yang paling mahal tentu saja, yang tidak mudah didapatkan, ada di sini master remnya Brembo RCS 17. Maaf ya, saya nunjukannya terbalik ya, karena posisinya yang kurang memungkinkan untuk bisa melihat secara keseluruhan. Jadi saya bisa memperlihatkan dengan posisi seperti ini. Jadi harganya berapa? Kalian bisa cek sendiri di Google atau di Tokopedia, sudah banyak yang jual. Dan hati-hati, Brembo ini
ada banyak part tiruannya, dari yang paling murah sampai yang lumayan mahal dan yang pertama ini. Jadi kalian mesti paham, Brembo itu yang asli selalu ada di sini. Nah, ini ada logo timbulnya di sini ya. Seperti itu. Kalau tidak timbul bisa dipastikan itu non ori. Oke. Seperti itu. Oh ya, saya ketinggalan. Jadi di part body pun juga ada modifikasinya. Aslinya motor ini adalah warna putih dan hijau seperti ini. Hijaunya adalah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat warna hijaunya seperti ini. Nah, tetapi di bagian sisi atas sudah dilakukan karbon Kevlar seperti ini. Enggak cuma di bagian sini, ada juga di bagian otok lampu depan sudah digunakan karbon. Oke, mantap. Gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk speedometernya. Sudah berapa kilometerkah motor ini sejak 2017 sampai saat ini tahun 2021? 37.031 km. Oke, dan di sini pun juga banyak pilihan-pilihannya. Di sini ada average speednya, rata-rata, average pemakaian bensin rata-rata per kilometernya. Maksud saya rata-rata berapa kilometer per liternya. Ini mencatatkan 51,7. Jadi termasuk irit sekali motor ini. 51,7 km. Nah, ini secara real time-nya. Jadi apabila kalian memainkan gas di sini akan berubah-ubah secara realnya. Di sini ada jam. Kemudian di sini ada trip 2. Ini trip 2 digunakan kalau nggak salah itu penggantian oli. Jadi sejak penggantian oli terakhir sudah 362 km. Nah, untuk bensinnya sudah sejauh 352 km sejak terakhir diisi full tank. Jadi saat ini sudah tinggal separuh tangki ya untuk secara digitalnya ya. Kira-kira ini mungkin sekitar 5 liter lah atau 4 liter gitu. Jadi dari sejak full tank diisi sudah berlari sejauh, maksud saya sudah berjalan 352 km itu. Jadi itu. Nah, ini sudah kembali ke odometer selanjutnya. Nah, kemudian coba kita nyalakan. Nah, jadi all new Vision yang ini sudah menggunakan sistem full digital ya. Dan di sini juga ada shift light-nya. Jadi ketika RPM mencapai sekitar 7.400 di sekitar sini. Itu untuk sistem VVA-nya maksudnya. VVA akan menyala di RPM 7.400. Nah, untuk shift light-nya akan menyala di sekitar RPM 9.000-an di sini. Nah, itu artinya harus dilakukan shift up atau naikkan gearnya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada indikator suhu mesin dan indikator elektronik. Ketika elektronik ada gangguan, maka di sini akan menyala. Nah, di sini ada lampu jauh. Nah, lampu jauh. Dan ini tentu saja lampu rating. Dan ada voltmeter di sini. Kenapa dipasang voltmeter? Supaya tahu kapan dilakukan penggantian aki. Karena motor ini tidak ada kickstarternya. Ya, absen kickstarter. Vision pertama kali absen kickstarter ada di motor ini. Oke guys, jadi gitu aja review saya mengenai motor Yamaha Vision ini. Like jika Anda suka dan dislike jika Anda nggak suka. Dan komen juga di bawah ketika
ada yang menurut kalian dirasa kurang, karena jujur saya juga belum ahli, belum jago dalam bikin video seperti ini. Jadi ketika ada rasa yang kurang atau perlu diimprove atau perlu di-upgrade ke depannya, tolong komen di bawahnya. Nanti ke depannya video kedua, video ketiga dan selanjutnya akan saya improve untuk video reviewnya. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Subscribe apabila belum, karena subscribe Anda akan menimbulkan rasa bahagia untuk saya. Terima kasih. See you next time.